Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Danan Pratama dengan nomor NIM 2892150364. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi manajemen kelas C, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Insinyur Sugeng Prayatno, SHSTMM. Saya akan melakukan performance test, yaitu tentang emotional intelligence yang bertema peran IQ bagi entrepreneur. Peran IQ bagi entrepreneur yaitu kecerdasan emosional atau emotional quotient. EQ merupakan kemampuan pada diri manusia untuk mengenali serta memahami perilaku serta emosi yang ditimbulkan oleh berbagai faktor, baik itu internal maupun eksternal. Sebagai seorang pembisnis, kita akan dihadapkan pada berbagai masalah dan juga tantangan. Orang yang memiliki EQ tidak akan mudah terpengaruh dengan lingkungan sekitar yang terkadang bisa toksik. Dengan kecerdasan emosi yang dimiliki, kita bisa melalui tantangan serta masalah tersebut tanpa harus mengalami emosi negatif seperti sedih, marah, kesal, bahkan putus asa. Kita akan memahami bahwa dinamika kehidupan selalu berbicara tentang masalah yang menghadang, akan tetapi kita diharuskan untuk kuat dalam menghadapinya. Oleh sebab itu, kecerdasan emosional adalah aspek terpenting yang harus ada pada diri seorang pembisnis. Seorang pembisnis tentu tidak selalu mulus dalam menjalankan roda bisnisnya. Akan ada fase pasang surut dalam mendapatkan profit, bahkan hingga kondisi terburuk, yaitu mengalami kerugian. Disinilah diperlukan kecerdasan emosional untuk menanggulangi masalah yang ditimbulkan oleh setiap tantangan seperti emosi negatif, sedih, cemas, dan sebagainya. Ada beberapa kecerdasan emosional yang harus dikuasai dan dimiliki oleh seseorang pembisnis sebagai proteksi dari berbagai masalah yang ditimbulkan oleh bisnis yang dijalani. Adapun peran penting kecerdasan emosional untuk pembisnis adalah sebagai berikut. Self awareness yang pertama adalah kesadaran diri. Jika aspek ini ada pada diri seseorang, tentu orang itu akan mengenali dirinya dengan baik. Orang tersebut akan mengetahui secara gelak kurangan maupun kelebihannya serta pengaruh tindakannya pada orang lain, terutama dalam kegiatan pembisnis. Self-regulation yang kedua adalah kecakapan seseorang dalam mengontrol emosi dan moodnya. Kecerdasan emosional membuat seseorang mampu mengontrol emosinya dengan bijak. Seperti kita ketahui, kalau bisnis tidak selalu mulus, selalu saja ada nyinyiran dan kritikan yang datang silih berganti. Kemampuan mengontrol emosi tentunya sangat dibutuhkan agar kita bisa mengolah setiap kritikan menjadi suatu hal yang positif. Motivasi ketika kita memiliki kecerdasan emosional yang mumpuni, tentu saja kita mampu untuk terus memotivasi diri secara dalam bisnis. Motivasi merupakan elemen terpenting untuk memulai dan menyukseskan bisnis kita. Empati merupakan sebuah kemampuan seseorang yang mampu memposisikan diri pada posisi orang lain. Ketika kita memiliki empati, tentu kita akan punya rasa peduli yang tinggi dengan sesama. 5 people skill merupakan sebuah kemampuan individu ketika dihadapkan dengan orang lain.
Seseorang yang memiliki IQ tinggi tentu mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan orang lain. Apa itu emotional branding? Emotional branding merupakan strategi yang diterapkan para pengusaha untuk menggabungkan brand dengan emosi. Selain keunikan produk dan harga, emotional branding yang diterapkan juga mampu membedakan merek Anda dengan kompetitor. Bahkan menarik konsumen dengan pendekatan ini dianggap lebih efektif dibandingkan dengan harga yang relatif murah. Strategi ini dilakukan dengan berusaha menargetkan aspek emosional konsumen dan mengaitkan merek dengan mereka. Pendekatan pemasaran dipersonalisasi sehingga mampu membentuk ikatan yang cukup kuat dan membangun koneksi secara pribadi dengan konsumen. Untuk mencapai level tersebut diperlukan berbagai cara. Karena emotional branding adalah sebuah strategi, gambaran yang diberikan oleh brand harus autentik dan jujur agar bekerja dengan efektif. Pengertian emotional branding menurut para ahli, menurut Paul Temporal tahun 2006 dalam Ardinto 2009 menyatakan bahwa jika perusahaan ingin brandnya mencapai posisi tinggi dan dapat bertahan dalam posisi tinggi tersebut di sana, maka strategi perusahaan harus melibatkan elemen atau unsur emosi di dalamnya. Brand yang sukses umumnya memiliki elemen dari emosi pada struktur mereka. 2. Berdasarkan Mark Gobe 2005 menyatakan bahwa emotional branding atau penciptaan brand dengan nuansa emosional merupakan konsep penciptaan citra merek yang mempunyai tujuan menjalin hubungan emosional yang mendalam antara brand dan konsumen melalui pendekatan yang kreatif. Pentingnya emotional branding untuk mewujudkan konsumen yang loyal. Ada banyak alasan mengapa seseorang memutuskan untuk membeli sesuatu, bisa karena harga yang lebih murah, akses yang lebih mudah, atau pilihan yang lebih banyak. Namun selain dari itu, ada satu hal yang lagi juga sangat efektif untuk mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli, yakni emosi. Manusia membeli berdasarkan emosi dibandingkan dengan logika. Bahkan terdapat suatu pernyataan yang mengatakan bahwa kesadaran dan relevansi dapat membuat merek kuat dan besar, tetapi emosional mampu membuat merek hebat. Dengan ini diketahui bahwa emosi yang terlibat dalam pembelian dapat menciptakan ikatan dengan pelanggan yang mengkontribusi langsung untuk membangun keuntungan dan keloyalan konsumen. Untuk mencapai level tersebut yang dimana diperlukan berbagai cara, karena emotional branding adalah sebuah strategi. Ilustrasi yang diberikan oleh brand harus autentik dan jujur agar bekerja dengan efektif. Emotional branding juga termasuk dalam strategi meningkatkan konversi penjualan. Isu sosial. Di tengah menipisnya empati masyarakat, rusaknya lingkungan, serta permasalahan hidup lainnya, muncul sebagai brand yang peduli adalah pilihan tepat. Perusahaan yang mendedikasikan keberadaannya untuk isu-isu sosial biasanya mendapatkan perhatian lebih dari konsumen. Konsumen yang memiliki akses sulit untuk membantu sesama lebih cenderung menuangkannya dalam wujud konsumsi. Mereka akan membeli barang atau memakai layanan jasa yang bisa menghubungkan mereka dengan orang-orang yang membutuhkan tanpa repot. Konsumen akan merasa senang menghabiskan uang kepada brand Anda karena mengetahui hasilnya mengarah ke tujuan yang baik. Isu lokal. Selain isu sosial secara umum, konsumen juga akan tergerak
Membeli jika ditunjukkan hal-hal yang dekat dengan budaya dan lingkungannya. Kebanggaan dan semangat akan tempat tinggal yang memicu mereka terhubung dengan sebuah merek. Perusahaan bisa menggunakan strategi gunakan produk lokal, memberikan substansi yang sesuai, memasukkan sejarah, dan dipasarkan di daerah tersebut. Brand-brand pun disarankan terhubung ke pasar lokal dengan menampilkan atraksi, kebudayaan, fasilitas umum, dan kebanggaan lain yang dimiliki. Jadilah sponsor untuk acara-acara domestik tertentu dan lihat bagaimana antusiasme konsumen. Ini tidak hanya berlaku untuk perusahaan besar, bahkan usaha kecil yang melakukan branding berdasarkan kearifan lokal bisa lebih banyak mendapatkan koneksi dan komunitas. Inspirasi. Mengekspresikan brand Anda dengan sesuatu yang menginspirasi juga bisa menjadi salah satu cara yang ditempuh. Pendekatan melalui inspirasi di sini bisa ditunjukkan kepada semangat individu maupun semangat sosial. Merek yang memperlihatkan prestasi seseorang di dalam iklannya bisa membuat konsumen tertarik membeli dan menggunakannya. Dengan motivasi, konsumen bisa menjadi seperti orang yang digambarkan jika menggunakan produk dan layanan Anda. Inspirasi ini juga bisa dihubungkan dengan pendekatan sebelumnya, yakni isu sosial. Merek yang menampilkan isu manusiawi dan sosial sebagai sumber inspirasi akan banyak mendapatkan perhatian. Aspirasi. Pendekatan aspirasi membuat brand menyentuh impian, keinginan, dan tujuan konsumen. Dengan ini konsumen merasa cita-citanya terakomodasi. Aspirasi konsumen cukup banyak, mulai dari menginginkan pendidikan yang berkualitas, kecerdasan, kecantikan, kehidupan yang modern, penampilan yang mewah, pekerjaan yang mudah, dan masih banyak lagi. Agar bisa mewujudkan pendekatan ini, diperlukan kemampuan untuk benar-benar memahami kebutuhan dan keinginan konsumen, sehingga brand bisa memenuhi target pelanggan. Pengusaha juga perlu membangun kisah dan untuk menghidupkan mimpi tiap orang, sehingga merek bisa lebih dekat dengan konsumen. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.